Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan Baginda Raja mengadakan suatu pertemuan di istana. Dalam pertemuan tersebut dia mengundang tokoh-tokoh penting. Di antaranya adalah para sastrawan, para penyair, dan beberapa tokoh penting lainnya. Tak lupa Abu Nawas juga turut serta diundang. Ketika pertemuan dimulai, Baginda Raja meminta setiap tamu untuk menyajikan puisi atau cerita pendek yang menghibur. Para penyair mulai membacakan puisinya yang berisikan pujian kepada Baginda Raja. Begitu juga dengan para sastrawan. Ia membuat untaian kalimat pujian yang ditunjukkan kepada rajanya. Ketika giliran Abu Nawas tiba, ia berdiri di depan orang banyak dengan memasang wajah serius. Untuk sesaat Abu Nawas terdiam, yang membuat semua mata tertuju kepadanya. Tidak seperti tamu-tamu undangan lainnya yang membacakan sebuah syair pujian, Abu Nawas justru bercerita tentang kucing dan tikus. Suatu hari, seekor kucing mengejar tikus di sekitar istana Paduka yang megah. Tikus itu lari ke sana kemari dan akhirnya masuk ke ruangan Paduka, di mana di tempat itu terdapat harta karun yang tersembunyi. Kucing itu lalu mengikuti tikus tersebut. Ia pun menemukan harta karun yang luar biasa. Baru beberapa kalimat diucapkan, Abu Nawas sengaja kembali terdiam. Hal ini membuat orang-orang yang hadir penasaran dengan kelanjutannya, termasuk Baginda Raja sendiri. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Baginda Raja. Sayang sekali, kucing itu terlalu sibuk dengan harta karun, sehingga ia lupa bagaimana cara keluar dari ruangan itu. Kucing itu akhirnya ditangkap oleh penjaga istana dan dimasukkan ke dalam kurungan. Untuk kedepannya, sebaiknya Baginda Raja perlu hati-hati ketika akan memelihara kucing, kata Abu Nawas melanjutkan. Setelah mendengar cerita pendek tersebut, Baginda Raja bertepuk tangan dan memberi Abu Nawas sebuah hadiah. Kemudian ia pun dipersilahkan untuk pulang. Ketika Abu Nawas telah meninggalkan istana, para penyair dan sastrawan heran dengan sikap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, saya kira cerita yang dibawakan Abu Nawas tidak ada istimewanya sama sekali. Tapi kenapa Paduka memberinya hadiah? Tanya salah satu dari mereka. Baginda Raja kemudian menjelaskan. Di balik ceritanya yang sederhana, mengandung nasihat sekaligus berupa pujian. Kucing yang dimaksud Abu Nawas ibarat seorang menteri, yang mana menteri tersebut awalnya ingin menangkap para pejabat yang korupsi. Tapi begitu kucing diajak masuk ke dalam gudang yang penuh harta, ia jadi lupa niatnya menangkap tikus. Ia terlena dan terjebak oleh harta yang berlimpah, yang pada akhirnya ia sendiri yang tertangkap karena ketahuan korupsi. Dalam cerita tersebut, Abu Nawas memuji atas tindakan sikap yang saya lakukan. Memang belakangan ini beberapa menteri telah saya jatuhi hukuman lantaran ketahuan korupsi. Di akhir ceritanya Abu Nawas, ia juga sempat menasehati agar lebih berhati-hati ketika saya mengangkat menteri yang baru. Setelah mendengar penjelasan Baginda Raja, mereka semua pun memuji akan kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berencana piknik ke sebuah pemandian umum. Setibanya di sana, tanpa membuang waktu lama, ia segera melucuti pakaiannya dan berendam di kolam air panas. Ketika sedang asik berendam, ia teringat akan kantong uang yang tertinggal di pintu masuk. Ia pun segera bangkit dari kolam dan berjalan untuk mengambil kantong uangnya. Tiba-tiba para pengunjung yang melihat ke arahnya tertawa terpingkal-pingkal.
Abu Nawas pun langsung melihat ke bawah. "Waduh, celana kolorku melorot dan tertinggal di dalam kolam," kata Abu Nawas. Untung di sampingnya terdapat tumpukan-tumpukan papan peringatan. Abu Nawas segera mengambil salah satu papan untuk menutupinya. Para pengunjung yang melihat itu semakin keras tertawanya. Ternyata papan tersebut bertuliskan, "Hati-hati, ketinggian 5 meter." Abu Nawas cepat-cepat melempar papan itu dan menggantinya dengan papan lain. Para pengunjung pun makin riuh, tawa mereka bertambah keras. Ternyata papan kedua ini bertuliskan, "Hanya untuk orang dewasa, anak-anak dilarang bermain." "Aduh, payah," kata Abu Nawas panik. Ia pun menyambar papan yang ketiga untuk menutupi. Lagi-lagi para pengunjung dibuatnya tertawa terpingkal-pingkal. Ternyata papan yang ketiga bertuliskan, "Awas, hati-hati, licin dan berbahaya." Abu Nawas mulai frustasi dan segera menggantinya dengan papan yang keempat. Namun tawa pengunjung semakin hebat. Ketika Abu Nawas membacanya, seketika ia jatuh pingsan. Rupanya tulisan di papan yang keempat adalah khusus untuk wanita tua dan ibu-ibu hamil. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas melakukan pengembaraan menyusuri daerah-daerah yang tak pernah ia jumpai. Hingga akhirnya sampailah ia di suatu kampung yang rata-rata penghuninya orang miskin. Untuk menuju kampung tersebut sangatlah sulit karena terpisah oleh sungai yang besar yang tak ada jembatan penyeberangan. Abu Nawas sendiri harus menyewa sebuah perahu agar bisa sampai di kampung itu. Melihat ada orang asing datang ke kampungnya, para penduduk menyambutnya dengan ramah. Apalagi kala itu penampilan Abu Nawas layaknya seorang ulama sufi. Dan ketika malam tiba, Abu Nawas diundang untuk mengikuti sebuah pertemuan, di mana dalam pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan jembatan. Abu Nawas pun menyarankan supaya tiap-tiap warga dimintai sumbangan. "Wahai Tuan Abu, penduduk kami rata-rata orang miskin. Untuk makan saja susah," kata mereka memberitahu. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terdiam. Benar juga, mereka adalah penduduk miskin. Kalaupun membangun jembatan sendiri, itu juga tidak mungkin sebab mereka tidak tahu caranya, pikir Abu Nawas. Tidak lama kemudian, muncullah ide cemerlang di otaknya. "Sebenarnya kalian tak perlu membangun jembatan. Kalian cukup membuat sungai itu menjadi dangkal," tutur Abu Nawas. "Bagaimana caranya?" tanya mereka. "Caranya sangat mudah. Kalian cukup menggali lubang di tengah sungai dan memindahkan pasirnya ke tepian. Dengan begitu, sungai akan menjadi dangkal dan kalian bisa melewatinya tanpa jembatan," jelas Abu Nawas. Warga kampung sontak tertawa mendengar usulan aneh dari Abu Nawas. Namun sang pemimpin kampung justru menanggapinya serius. Ia penasaran dengan langkah selanjutnya. "Wahai Abu Nawas, apa kamu yakin ini adalah ide yang baik?" tanya pemimpin kampung. "Tentu saja, dan ini lebih murah daripada kalian harus membangun jembatan. Dan kalian tak perlu mengeluarkan uang," jawab Abu Nawas. Meskipun usulannya terdengar sedikit gila, Abu Nawas berusaha membujuk para warga supaya mau menuruti saran tersebut. Kemudian pada keesokan harinya, para warga dengan semangat mulai menggali. Pasir yang ada di tengah sungai mereka gali dan dipindahkan ke tepian. Setelah beberapa hari berlalu, sungai tak kunjung dangkal, bahkan ukurannya justru menjadi semakin melebar. Hal ini membuat para warga frustasi. "Bagaimana ini Abu Nawas? Usulanmu justru membuatnya semakin buruk. Lihatlah, sungainya semakin melebar dan semakin sulit untuk dilintasi."
kata para warga mengeluh. Teruskan saja pekerjaan kalian, nanti pasti akan membuahkan hasil, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana dengan pasirnya? Kemana lagi harus diletakkan? Tanya mereka. Soal pasir, biar aku yang mengurus. Nanti aku panggil seseorang untuk mengambilnya, jawab Abu Nawas. Sebulan pun berlalu dan kondisi sungai tak menjadi dangkal sama sekali. Akhirnya para warga memutuskan diadakan pertemuan kembali. Mereka sudah tak sabar ingin memarahi Abu Nawas. Ketika pertemuan berlangsung, para warga mulai meluapkan amarahnya. Hai Abu Nawas, percuma kami mengikuti saranmu. Sudah 1 bulan tapi tak ada hasil. Kami sudah mengorbankan tenaga dan waktu, tapi apa hasilnya? Kata para warga emosi. Tenang, sabar. Aku sudah mengumpulkan uang kalian. Silahkan pergunakan uang kalian untuk membangun jembatan, balas Abu Nawas sambil mengeluarkan kantong yang penuh berisi uang. Melihat ada uang banyak sekali, mereka pun menjadi heran. Terlebih saat Abu Nawas mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik mereka. Tapi dari mana uang itu? Kami tak merasa memilikinya, tanya para warga kebingungan. Abu Nawas pun lalu menjelaskan bahwa uang yang dibawanya hasil menjual pasir yang mereka gali dalam kurun waktu sebulan. Kalian ingatkan orang yang setiap hari mengambil pasir kalian? Dialah pembelinya, terang Abu Nawas. Seketika para warga pun tertawa dengan kecerdikan Abu Nawas. Mereka juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan berkat usulan Abu Nawas, mereka akhirnya berhasil membangun jembatan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana. Dengan sigap, para pengawal langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan. Tuan Abu, Anda diminta datang ke istana sekarang juga. Abu Nawas yang sedang duduk santai merasa sedikit terganggu dengan perintah tersebut. Apakah tidak bisa menunggu besok saja? Aku sedang malas keluar, tukas Abu Nawas. Ini titah paduka raja, Tuan Abu harus mematuhinya, balas si pengawal. Maka dengan berat hati, Abu Nawas memenuhi panggilan raja untuk datang ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghampiri Baginda Raja yang tengah duduk di singgasananya. Ampun paduka yang mulia, ada gerangan apa paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar istana. Aku ingin mengetahui kondisi rakyatku, jawab Baginda Raja. Oh begitu, hamba siap menemani paduka, sahut Abu Nawas. Dengan didampingi beberapa pengawal, Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan-jalan keliling Baghdad. Di setiap kampung yang mereka lalui membuat Baginda Raja merasa bangga dan puas karena kondisi ekonomi rakyatnya kini bertambah makmur dan sejahtera. Hingga sampailah mereka di sebuah pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Di sana, Baginda Raja mendapati ada seorang anak gembala yang tengah duduk istirahat sambil mengamati domba-domba peliharaannya. Domba-dombanya sehat dan gemuk, anak itu pasti pandai merawatnya, kata Baginda Raja dalam hati. Karena merasa penasaran, Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas untuk menghampirinya. Abu Nawas, coba kau tanya anak itu, bagaimana cara dia merawat domba-dombanya, bisik Baginda Raja kepada Abu Nawas. Siap paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun mulai bertanya kepada si anak gembala. Boleh saya tanya sesuatu? Ucap Abu Nawas. Boleh, silahkan tuan, jawab si anak. Domba-dombamu sehat dan gemuk, kamu kasih makan apa? Tanya Abu Nawas. Domba yang mana dulu nih? Yang hitam atau yang putih?
kata si anak balik bertanya. Domba yang hitam dulu deh, jawab Abu Nawas. Oh, kalau yang hitam dia makannya rumput basah, balas si anak. Lalu kalau domba yang putih kamu kasih makan apa? Tanya Abu Nawas kembali. Yang putih juga sama, jawabnya singkat. Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban tersebut. Kemudian ia kembali bertanya, domba-domba ini per tahunnya menghasilkan banyak bulu ya? Tanya Abu Nawas. Domba yang mana dulu? Yang hitam atau yang putih? Balas si anak. Dengan sedikit kesal, Abu Nawas berkata, yang hitam dulu deh. Oh, kalau yang hitam banyak, 10 kg per tahun, jawab si anak. Lalu kalau domba yang putih berapa kilogram per tahunnya? Tanya Abu Nawas penasaran. Yang putih juga sama tuan, jawab si anak. Sementara Abu Nawas masih bisa menahan emosinya. Ia pun kembali bertanya, apakah domba-domba itu juga menghasilkan susu? Si anak gembala menjawab, domba yang mana dulu tuan? Yang hitam atau yang putih? Dengan nada kesal Abu Nawas membalas, yang hitam dulu. Oh, kalau yang hitam, alhamdulillah selalu menghasilkan susu tuan, jawab si anak. Memangnya kalau yang putih tidak menghasilkan susu? Tanya Abu Nawas. Yang putih juga sama tuan, tiap bulan pasti menghasilkan susu, jawab si anak. Karena tak kuat menahan emosi, Abu Nawas lalu membentak si anak gembala. Hei bocah, kenapa sih kamu selalu membedakan antara domba hitam dan putih? Kalau ternyata jawabannya sama saja. Si anak gembala spontan ketakutan dibuatnya. Lalu dengan bibir bergetar si anak menjawab, maaf tuan, soalnya domba yang hitam itu adalah milik saya tuan. Mendengar alasan si anak gembala, Abu Nawas pun merasa bersalah karena terburu-buru emosi. Oh begitu rupanya, maafkan saya ya, habisnya saya tadi sempat emosi. Lalu kalau yang putih punya siapa nak? Tanya Abu Nawas penuh kelembutan. Yang putih juga milik saya tuan, jawab si anak. Seketika emosi Abu Nawas kembali memuncak. Ia pun memilih untuk meninggalkan si anak gembala. Dasar bocah sialan, gerutu Abu Nawas. Sementara Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian tersebut. Kisah selanjutnya. Saat kota Baghdad sedang dilanda musim paceklik, semua harga kebutuhan pokok menjadi naik, terutama harga madu. Harga madu sangat mahal kala itu. Untuk mendapatkannya juga sulit. Maka tidak semua orang bisa beruntung menikmati madu. Suatu kali, tetangga Abu Nawas yang bernama Tuan Hamid mendapat kiriman madu dari sahabatnya yang tinggal di negeri seberang. Sebenarnya ia ingin sekali menikmati madu kiriman sahabatnya itu. Namun sayangnya, ia harus segera berangkat keluar kota pada hari itu juga. Menikmati madu sambil terburu-buru tentu akan hilang kenikmatannya. Apa boleh buat, ia harus menundanya dulu. Namun Tuan Hamid bingung di mana harus menyimpan madunya, sebab rumahnya akan kosong selama dia pergi. Aku takut madu ini akan dicuri orang. Madu mahal seperti ini pasti banyak yang akan mengincarnya, ujar Tuan Hamid. Tuan Hamid juga tidak mungkin membawa serta madunya saat bepergian, sebab perjalanannya cukup jauh. Bisa saja madunya terjatuh, atau di tengah jalan ia dirampok oleh orang jahat. Kenapa aku tidak minta tolong saja kepada Abu Nawas, pikir Tuan Hamid. Ia pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk menitipkan botol madu kepadanya. Ternyata sesampainya di rumah Abu Nawas, rumahnya terlihat sepi, tidak ada orang sama sekali. Tuan Hamid pun kembali menjadi bingung, kepada siapa lagi ia akan menitipkan madunya. Saat ia hendak pulang ke rumah, di tengah jalan ia berpapasan dengan Abu Jahil. Dari mana Tuan Hamid? Kenapa terlihat kebingungan? Tanya Abu Jahil.
Aku hendak menitipkan madu sama Abu Nawas, tapi rumahnya tidak ada orang, jawab Tuan Hamid. Memangnya Anda mau kemana? Kenapa sampai ingin menitipkan madu? Tanya Abu Jahil kembali. Hari ini juga saya akan pergi keluar kota. Saya ada urusan penting yang tidak bisa ditunda, jawab Tuan Hamid. Kenapa tidak dititipkan sama aku saja? Aku akan menjaganya dengan baik, tawar Abu Jahil. Benarkah? Apa kamu tidak keberatan? Tanya Tuan Hamid. Ya tidaklah, hanya menjaga sebotol madu, masa keberatan? Ujar Abu Jahil. Tuan Hamid lalu memberikan botol madunya kepada Abu Jahil. Beres sudah, sekarang aku tak perlu khawatir dengan sebotol maduku, pikir Tuan Hamid. Maka berangkatlah Tuan Hamid keluar kota dengan perasaan tenang. Setelah 2 bulan berlalu, Tuan Hamid pun pulang. Ia langsung menuju rumah Abu Jahil untuk mengambil madu titipannya. Anda sudah pulang, Tuan Hamid? Anda pasti mau mengambil madu. Ini masih utuh seperti saat Anda menitipkannya, ucap Abu Jahil. Terima kasih Abu Jahil, kamu sungguh baik sekali. Sebagai rasa terima kasihku, silahkan ambil setengah isinya, tawar Tuan Hamid. Namun Abu Jahil menolaknya. Tidak usah, aku tak bisa menerimanya. Lagi pula apa susahnya, sekedar menjaga titipan sebotol madu, balas Abu Jahil. Kalau begitu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Abu Jahil, tutur Tuan Hamid. Ia pun lalu pamit pulang kepada Abu Jahil. Sesampainya di rumah, Tuan Hamid bermaksud untuk meminum madunya. Setelah pulang dari perjalanan jauh, minum madu tentu sangat membantu mengurangi lelah. Namun saat ia meminumnya, rasanya menjadi seperti air gula. Mungkin Abu Jahil keliru mengambil botol madunya, pikir Tuan Hamid dalam hati. Esok harinya, Tuan Hamid kembali mendatangi rumah Abu Jahil. Maaf Abu Jahil, apakah botol maduku tertukar dengan botol air gula milikmu? Tanya Tuan Hamid. Tidak, botol itu tidak tertukar. Selama disimpan di dapur, sama sekali aku tidak pernah menyentuhnya. Apalagi sampai aku tukar botolnya. Anda jangan memfitnah aku, Tuan Hamid, bantah Abu Jahil. Tapi bagaimana bisa botol maduku berubah isinya menjadi air gula? Tanya Tuan Hamid curiga. Akhirnya terjadilah pertengkaran. Baik Tuan Hamid maupun Abu Jahil sama-sama tidak ada yang mau mengalah. Pertengkaran keduanya pun mengundang perhatian para tetangga, hingga datanglah Abu Nawas untuk melerai. Coba kalian berdua ceritakan padaku, apa masalahnya? Pinta Abu Nawas. Tuan Hamid lalu mengadukan tentang perbuatan Abu Jahil. Sementara Abu Jahil bertahan pada pendiriannya, bahwa dirinya tidak pernah menukar botol madu. Baiklah, kalau kalian berdua tidak ada yang mau mengaku, saya punya cara untuk mengetahui siapa di antara kalian yang berbohong, ujar Abu Nawas. Abu Jahil, apakah di rumahmu ada anak kecil? Tanya Abu Nawas. Ada, dia anak pelayan saya, jawab Abu Jahil. Segera panggil anak kecil itu kemari, perintah Abu Nawas. Maka dipanggillah anak kecil tersebut untuk menghadap Abu Nawas. Hai anak kecil yang pintar, aku mau mengajukan satu pertanyaan. Apa yang kau ketahui tentang botol madu yang disimpan di dapur majikanmu? Tanya Abu Nawas. Dengan polosnya anak kecil itu menjawab, oh soal itu, aku pernah disuruh majikanku untuk menukar isinya dengan air gula. Seketika pucatlah wajah Abu Jahil. Ia lupa kenapa harus menyuruh anak kecil. Sebab anak kecil apabila ditanya pasti akan berkata polos, jujur apa adanya. Abu Jahil, lagi-lagi kamu membuat ulah. Sekarang kembalikan madunya, bentak Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas berencana liburan ke tempat hutan wisata. Tetapi kalau tanpa keikutsertaan Abu Nawas,
perjalanan akan terasa membosankan. Mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengajaknya ikut serta. Abu Nawas tidak keberatan, maka berangkatlah mereka menuju hutan wisata. Tak terasa mereka telah menempuh hampir separuh perjalanan. Kini mereka tiba di pertigaan jalan yang jauh dari perumahan penduduk. Mereka pun bingung jalan mana yang harus diambil. Kedua jalan itu memang sama-sama menuju ke hutan, sedangkan yang mereka tuju adalah hutan wisata. Kalau sampai salah memilih jalan, maka mereka akan memasuki hutan rimba yang berisi binatang buas. Tentu saja itu bisa membahayakan nyawa mereka. Melihat keadaan yang seperti itu, Abu Nawas menyarankan untuk membatalkan niat mereka. Sebab kalau sampai salah pilih jalan, semuanya bisa mati diterkam oleh binatang buas. Bukankah lebih bijaksana bila kita meninggalkan sesuatu yang meragukan, ucap Abu Nawas. Terjadilah diskusi di antara mereka. Ada yang setuju dengan perkataan Abu Nawas, namun ada pula yang tidak setuju. Kita sudah melakukan perjalanan sejauh ini, masa harus gagal? Pasti ada solusinya, kata salah satu dari mereka. Yang lainnya menyanggah, nyawa kita taruhannya bila sampai salah pilih jalan, sedangkan di antara kita tidak ada yang tahu jalan mana yang harus dipilih. Saat terjadi diskusi yang alot, tiba-tiba salah satu dari mereka berkata, "Kawan-kawanku semuanya, aku punya kenalan 2 saudara kembar di dekat sini. Mereka berdua tahu jalan mana yang harus menuju hutan wisata. Kedua saudara kembar ini sangat mirip, hampir tidak ada yang bisa membedakannya. Tapi mereka berdua punya sifat yang berlawanan. Yang satu selalu berkata jujur, yang satunya lagi suka berbohong. Dan mereka berdua adalah orang yang aneh. Kita diperbolehkan bertanya hanya 1 pertanyaan. Kalau lebih dari 1 pertanyaan, mereka akan mengusir kita dan menutup pintu rumahnya." "Apakah kamu mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata jujur?" tanya Abu Nawas. "Aku tidak bisa mengenalinya," jawabnya singkat. "Baiklah, kita istirahat dulu di sini," usul Abu Nawas. Mereka lalu istirahat dan makan bersama di tempat itu. Setelah selesai makan, Abu Nawas bertanya kepada kawannya, "Apakah kamu tahu di mana rumah 2 saudara kembar itu?" "Iya, saya tahu," jawabnya. "Baiklah, kita ke sana sekarang," timpal Abu Nawas. Mereka pun pergi menuju ke rumah 2 saudara kembar tersebut. Sesampainya di sana, terlihat 2 orang membuka pintu rumahnya. Mereka berdua bertanya kepada Abu Nawas dan kawan-kawannya, "Ada perlu apa kalian kemari? Maaf, kami sangat sibuk hari ini. Kalian boleh bertanya hanya 1 pertanyaan, tidak boleh lebih." Lalu Abu Nawas mendekati salah satu dari mereka dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Orang itu pun membalasnya dengan membisikkan ke telinga Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera pamit. Kepada kawan-kawannya Abu Nawas berkata, "Ayo kawan-kawan, kita lanjutkan perjalanan kita. Hutan wisata yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan." Mereka pun bingung dengan perkataan Abu Nawas. "Bagaimana kamu bisa yakin jalan yang kita pilih sebelah kanan? Sedangkan kamu tidak tahu orang yang kamu tanya adalah orang yang jujur atau yang suka berbohong," ucap salah seorang kawannya Abu Nawas. Abu Nawas menjawab, "Karena orang yang kutanya menunjukkan jalan ke sebelah kiri." "Bagaimana bila ternyata yang kamu tanya adalah orang yang jujur?" sanggah lainnya. Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan, "Tadi aku bertanya, apa yang akan dijawab saudaramu bila aku bertanya jalan mana yang menuju hutan wisata?" Ia menjawabnya sebelah kiri. Bila yang aku tanya adalah orang yang jujur, maka dia akan menjawabnya sebelah kiri, karena dia tahu saudaranya suka berbohong. Sedangkan bila yang aku tanya ternyata yang suka bohong, tentu dia akan tetap menjawab sebelah kiri, karena dia suka berbohong. Oleh sebab itulah aku yakin
Jalan yang menuju hutan wisata berada di sebelah kanan. Begitulah kecerdikan Abu Nawas ketika menghadapi dua saudara kembar yang jujur dan suka berbohong. Dan ternyata akal cerdik Abu Nawas berhasil membawa teman-temannya menuju hutan wisata. Mereka pun bersenang-senang di dalam hutan wisata tersebut. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari seorang pedagang buah datang kepada Abu Nawas untuk berkeluh kesah. Ia mengadukan perihal buah dagangannya yang selalu dicuri monyet. Kami sudah menggunakan segala cara Tuan Abu, tapi si monyet susah sekali ditangkap, kata pedagang buah. Oh, itu soal mudah. Besok aku akan ke tokomu, balas Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya pergilah Abu Nawas ke tempat jualan si pedagang buah. Apakah kau punya botol? Tanya Abu Nawas. Ada Tuan Abu, jawab si pedagang. Sekarang masukkan satu buah ceri ke dalamnya dan pajang botol itu di tengah-tengah buah daganganmu, perintah Abu Nawas. Meski menuruti perintah tersebut, si pedagang merasa heran. Bagaimana mungkin perangkap seperti itu bisa untuk menangkap monyet yang nakal? Ayo kita sembunyi supaya monyetnya datang kemari, kata Abu Nawas. Tak berselang lama setelah mereka sembunyi, datanglah monyet nakal untuk kembali mencuri buah-buahan. Melihat ada buah ceri dalam botol, si monyet menjadi penasaran. Ia mengira buah itu pasti sangat istimewa karena diletakkan di dalam botol kaca bening. Ia pun mencari cara agar bisa mendapatkan buah ceri tersebut. Setelah berusaha beberapa kali, monyet itu tahu bahwa ia bisa mendapatkannya dengan cara memasukkan tangannya lewat leher botol. Dan itulah yang dilakukannya. Di dalam botol, tangannya dikepalkannya memegang buah ceri itu. Namun segera pula ia sadar bahwa tangannya yang menggenggam ceri kuat-kuat terlalu besar untuk ditarik keluar dari leher botol. Ketika monyet sudah masuk perangkap, Abu Nawas segera berlari menangkapnya. Monyet pun terkejut dan berusaha melarikan diri. Tapi karena tangannya terjebak botol, ia tak bisa berlari kencang. Meski demikian, monyet itu tetap saja memegang erat buah ceri itu, yang membuat tangannya tidak bisa keluar dari botol. Akhirnya, Abu Nawas berhasil menyelesaikan tugasnya. Si monyet berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam kandang. Melihat taktik Abu Nawas yang cerdik, si pedagang bertanya, "Wahai Tuan Abu, kenapa monyet itu tak mau melepaskan buah ceri dari genggamannya? Dengan begitu kan dia bisa terlepas dari jebakan botol." Abu Nawas menjawab, "Itulah sifat monyet. Dalam keadaan segenting apapun, dia tak akan melepaskan buah ceri yang menjadi tujuannya." Kisah selanjutnya. Beberapa hari belakangan ini, Baginda Raja bingung mencari cara yang jitu untuk menjebak Abu Nawas. Sampai-sampai Baginda meminta bantuan para penasehat istana supaya dicarikan solusi yang tepat. Namun sayang beribu sayang, saran-saran jebakan yang mereka berikan tidak ada yang sulit. Jangankan Abu Nawas, Baginda Raja sendiri bisa dengan mudah mengatasinya. Tidak berapa lama datanglah pelayan kerajaan membawakan hidangan untuk Baginda Raja. "Hei pelayan, apakah kamu punya ide sebuah jebakan yang sulit diatasi?" tanya Baginda Raja. "Kalau kamu punya ide yang bagus, maka akan saya kasih hadiah." Mendapat iming-iming hadiah yang menggiurkan, si pelayan lantas berpikir membuat jebakan yang tepat. Tak lama kemudian si pelayan berkata, "Saya ada ide bagus Baginda yang mulia." "Apa itu? Segera beritahu aku," balas Baginda Raja. Si pelayan lalu membisikkan kepada Baginda Raja tentang ide jebakannya. Baginda Raja tampak setuju dengan usulan si pelayan istana.
Bagus juga ide kamu, ujar Baginda Raja. Sekarang juga persiapkan rencanamu itu, perintah Baginda Raja kemudian. Sementara si pelayan menyiapkan rencana jebakannya, Baginda Raja lalu memerintahkan beberapa prajurit untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana dan menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa? Kenapa tiba-tiba Baginda memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun menjawab, tidak ada apa-apa Abu Nawas, saya hanya ingin mengajakmu makan. Ayo silahkan duduk Abu Nawas, ucap Baginda Raja sambil mempersilahkan Abu Nawas duduk. Lalu datanglah pelayan istana menyiapkan hidangan ayam panggang dan beberapa hidangan lezat lainnya. Kemudian Baginda Raja dan Abu Nawas duduk bersama di meja makan yang penuh dengan hidangan lezat. Kebetulan sekali Baginda, dari pagi saya belum makan, kata Abu Nawas cengengesan. Mencium aroma ayam panggang di depannya yang begitu menggugah selera makan, Abu Nawas buru-buru mengambilnya. Namun saat hendak memakan ayam tersebut, tiba-tiba Baginda Raja mencegahnya. Tunggu dulu Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat, silahkan dinikmati. Tapi ingat Abu Nawas, jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku juga akan memotong pahamu. Jika kamu memotong leher ayam itu, aku juga akan memotong leher kamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Pada intinya, apapun yang kamu lakukan kepada ayam itu, aku juga akan melakukan hal yang sama kepadamu. Mendengar perkataan Baginda Raja, Abu Nawas kaget bukan main. Ia hanya terdiam sambil memegang ayam panggang di tangannya. Hei Abu Nawas, kenapa kamu diam saja? Kalau kamu membiarkan ayam itu tanpa diapa-apain, maka kamu akan saya masukkan ke dalam penjara tanpa diberi makan, kata Baginda memperingatkan. Suasana pun menjadi tegang. Abu Nawas semakin dibuatnya menjadi serba salah. Dimakan bahaya, tidak dimakan masuk penjara. Yah, namanya saja Abu Nawas. Dalam keadaan apapun, dia pasti bisa lepas dari jebakan sang raja. Ia pun lalu mendekatkan ayam panggang di mulutnya. Melihat hal itu, Baginda Raja sudah bersiap-siap untuk membalaskan dendamnya. Akan tetapi, tiba-tiba Abu Nawas menjilati paha ayam tersebut tanpa henti-henti. Bahkan Abu Nawas berdiri dari kursinya dan merubah posisinya jadi menunggingkan pantat. Hei Abu Nawas, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Baginda Raja heran. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, saya sedang menjilati pantat ayam Paduka yang mulia. Lalu apa maksudmu menungging seperti itu? Tanya Baginda Raja kembali. Abu Nawas menjawab, saya menunggu Paduka melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan kepada ayam ini, jawab Abu Nawas cengengesan. Mendengar jawaban Abu Nawas spontan membuat Baginda Raja tak bisa berkutik. Mana mungkin Baginda Raja akan menjilati pantat Abu Nawas. Dasar konyol tingkah Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Diceritakan ada seorang ulama yang setiap harinya senantiasa mengamalkan bacaan sholawat. Berkat amalannya inilah ulama tersebut setiap hari bertemu Rasulullah dalam mimpinya. Ia selalu diperlakukan hangat oleh Rasulullah. Hingga pada suatu malam ia kembali bermimpi. Di dalam mimpinya itu Rasulullah sama sekali tidak menghiraukannya. Rasulullah bersikap dingin kepadanya, tidak seperti biasa-biasanya. Bahkan Rasulullah tidak menoleh ke arahnya, apalagi sampai menyapanya. Ulama itu pun lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah kau marah kepadaku? Rasulullah menjawab, tidak. Lalu mengapa engkau tidak sudi memandangku? Tanya ulama tersebut. Karena aku tidak mengenalmu, jawab Rasulullah.
Ulama itu pun menjadi heran. "Bagaimana bisa engkau tak mengenaliku? Padahal aku adalah salah satu dari umatmu. Bukankah katanya engkau lebih mengenal umatmu dibandingkan seorang ibu pada anaknya?" ujar sang ulama. "Itu benar, hanya saja kau tidak mengingatku melalui sholawat. Sementara daya pengenalanku terhadap umatku tergantung pada kekuatan mereka membaca sholawat," jelas Rasulullah. Seketika sang ulama pun terbangun dari mimpinya. Ia menyadari bahwa sudah sekian bulan ia tidak membaca sholawat. Kemudian ia bertekad dalam hatinya untuk membaca sholawat Nabi sebanyak 100 kali di setiap harinya. Dan pada malam harinya ia kembali bermimpi. Ia berjumpa dengan Rasulullah. Ia disapa dengan hangat oleh Rasulullah. "Sekarang aku mengenalimu dan aku akan memberikan syafaat untukmu," kata Rasulullah penuh perhatian. Kisah ini terdapat dalam kitab Muqashafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dulu di negara Bosnia ada sekitar 3 atau 4 pemuda ingin mengerjai ulama yang terkenal alim. Katanya dia ulama hebat. "Ayo kita tipu dia," kata salah satu pemuda. Mereka lalu membawa keranda jenazah dengan seorang temannya disuruh tidur di dalamnya. Begitu sampai di rumah sang ulama, para pemuda itu menyampaikan bahwa ada yang meninggal dan meminta kesediaan ulama tersebut untuk menyolatkannya. Saat menyampaikan itu, mereka sudah menahan tawa. Tapi sang ulama tetap berprasangka baik. "Benar, ini sudah meninggal?" tanya sang ulama. "Benar, Syekh, dia sudah meninggal," jawab mereka sambil menahan tawa. "Ini yang disolatin yang hidup apa yang meninggal?" tanya sang ulama kembali. "Masa orang hidup disolatin?" jawab mereka. "Oh, jadi benar orang ini sudah meninggal?" tanya sang ulama. "Iya, Syekh, dia sudah meninggal," jawab mereka. Ulama tersebut mengulang pertanyaannya sampai 3 kali dan dijawab oleh mereka dengan jawaban yang sama. "Baiklah, aku akan menyolatinya. Apakah dia adalah orang yang baik?" tanya sang ulama. "Kami bersaksi, Syekh, dia adalah orang baik," jawab mereka. Ketika dijawab bahwa yang meninggal itu orang baik, maka sang ulama mengajak mendoakan dan menyolatkannya. Setelah selesai mendoakan dan mensolatinya, ulama itu pun meninggalkan mereka. Begitu sang ulama pergi, para pemuda ini tertawa terpingkal-pingkal. Mereka tak kuasa melihat kelucuan ketika mengerjai sang ulama. "Katanya ulama hebat, tapi berhasil kita kerjain," seloroh salah satu dari mereka. Mendengar itu, tawa mereka pun semakin keras. "Hai, bangun, bangun, kita sudah menang," kata mereka membangunkan kawannya yang berada di dalam keranda. Tapi mereka tak mendengar jawaban maupun reaksi dari kawannya itu. Karena penasaran, mereka langsung membuka kerandanya. Tampaklah kawannya itu sudah terbaring kaku tak bernyawa. Maka dari itu, jangan suka mengerjai ataupun mempermainkan ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi. Kisah ini dinukil dari cerita Ustadz Adi Hidayat. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan bertamu ke rumah Ali bin Abi Thalib. Fatimah, putri Rasulullah yang juga istri Ali, menghidangkan madu dalam mangkok. Ketika madu itu dihidangkan, sehelai rambut terikuti di dalam mangkok tersebut. Rasulullah kemudian meminta kepada semua sahabatnya untuk membuat satu perbandingan terhadap ketiga benda tersebut: mangkok yang cantik, madu, dan sehelai rambut. Sahabat Abu Bakar yang pertama mengawalinya. "Iman itu lebih cantik dari mangkok yang cantik ini,"
orang yang beriman itu lebih manis dari madu, dan yang mempertahankan iman itu lebih susah dari meniti sehelai rambut. Sahabat Umar berkata, kerajaan itu lebih cantik dari mangkok yang cantik ini. Seorang raja itu lebih manis dari madu, dan memerintah dengan adil itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut. Sahabat Utsman berkata, ilmu itu lebih cantik dari mangkok yang cantik ini. Orang yang menuntut ilmu itu lebih manis dari madu, dan beramal dengan ilmu yang dimiliki itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut. Sahabat Ali berkata, tamu itu lebih cantik dari mangkok yang cantik ini. Menjamu tamu itu lebih manis dari madu, dan membuat tamu senang sampai kembali pulang ke rumahnya adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut. Fatimah radhiyallahu an berkata, seorang wanita itu lebih cantik dari sebuah mangkok yang cantik ini. Wanita yang berpurdah itu lebih manis dari madu. Mendapatkan seorang wanita yang tak pernah dilihat oleh orang lain kecuali muhrimnya itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, seseorang yang mendapat taufik untuk beramal adalah lebih cantik dari mangkok yang cantik ini. Beramal dengan amal yang baik itu lebih manis dari madu, dan berbuat amal dengan ikhlas adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut. Malaikat Jibril berkata, menegakkan pilar-pilar agama itu lebih cantik dari sebuah mangkok yang cantik ini. Menyerahkan diri, harta, dan waktu untuk usaha agama lebih manis dari madu, dan mempertahankan usaha agama sampai akhir hayat lebih sulit dari meniti sehelai rambut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surgaku itu lebih cantik dari mangkok yang cantik ini. Nikmat surgaku itu lebih manis dari madu, dan jalan menuju surgaku adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya diceritakan, salah satu kerabat khalifah yang bernama Jariyah menjadi gila gara-gara kerasukan jin. Beberapa tabib sudah didatangkan, tapi tak ada yang bisa menyembuhkannya. Akhirnya sang khalifah berinisiatif meminta bantuan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Maka pergilah ia ke rumahnya. Di hadapan Imam Ahmad bin Hambal, sang khalifah menceritakan peristiwa yang dialami oleh salah satu kerabatnya. Siapa namanya? Tanya Imam Ahmad. Namanya Jariyah Syekh. Sepertinya dia kerasukan jin, jawab sang khalifah. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal berdoa kepada Allah. Setelah berdoa, ia menitipkan sandalnya kepada khalifah dan berkata, bawalah sandal ini ke kediamanmu dan duduklah di antara kepala Jariyah, dan katakan kepada jin yang merasukinya bahwa Ahmad bin Hambal berkata kepadamu, keluarlah dari tubuh Jariyah ini, atau aku akan memukulmu dengan sandal ini sampai 70 kali. Sang khalifah pun lalu pulang dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ia duduk di samping Jariyah dan berkata kepada jin yang berada di tubuh Jariyah sebagaimana yang diwasiatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian jin tersebut membalas melalui lisan Jariyah, aku mendengar dan taat. Seandainya Imam Ahmad bin Hambal menyuruhku pergi dari Irak, aku pasti akan menuruti perintahnya, karena sesungguhnya beliau itu adalah orang yang taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah, siapapun akan menurut kepadanya. Maka keluarlah jin tersebut dari tubuh Jariyah. Akhirnya Jariyah pun terbebas dari pengaruh jin dan kembali sadar. Demikianlah kisah sandal Imam Ahmad bin Hambal yang membuat jin ketakutan. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya dikisahkan, di zaman Bani Israel hiduplah seorang lelaki yang alim. Suatu hari ia membutuhkan modal untuk berdagang. Maka pergilah ia ke rumah saudagar kaya yang terkenal dengan kedermawanannya dan suka menolong. Di hadapan saudagar kaya,
lelaki alim ini menyatakan tujuannya. "Tuan, aku butuh modal untuk usaha, pinjamilah aku uang," kata lelaki alim. "Berapa yang kau butuhkan?" tanya saudagar kaya. "1.000 dinar, Tuan," jawab lelaki alim. Karena jumlahnya begitu besar, saudagar kaya meminta agar dihadirkan saksi-saksi. Lelaki alim itu berkata, "Cukuplah Allah sebagai saksinya." Mendengar itu, saudagar kaya masih belum puas. Ia lalu meminta dihadirkan penjamin yang akan bertanggung jawab apabila lelaki alim tersebut tidak mampu membayar hutangnya. Lagi-lagi dijawab oleh lelaki alim bahwa cukuplah Allah sebagai penjamin. Lantaran saudagar kaya mengenal betul bahwa yang akan berhutang adalah lelaki yang terkenal alim, ia pun percaya dan menyetujuinya. Maka dibuatlah kesepakatan hari dan tanggal pelunasan hutang. Kemudian saudagar kaya memberikan uangnya sejumlah 1.000 dinar. Setelah mendapat uang yang diinginkan, lelaki alim akhirnya pergi keluar daerah dengan menumpang kapal perahu. Di sana, ia mulai menjalankan usaha dagangnya. Hingga dalam waktu beberapa hari saja, ia mendapatkan untung yang banyak. Singkat cerita, jatuh tempo hari pelunasan hutang hampir tiba. Ia pun berkemas-kemas untuk pulang ke kampung halaman. Tapi naasnya, ia tak menjumpai satu kapal pun yang bisa mengantarkannya pulang. Kondisi ini membuatnya sedih. Ia khawatir dianggap telah mengingkari janji yang disepakati. Terlebih telah menjadikan Tuhan sebagai saksi dan jaminannya. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya ia menemukan solusi atas masalahnya. Meskipun resikonya sangat besar, yaitu dengan memasukkan uang 1.000 dinar ke dalam kayu yang sudah dilubangi, beserta sepucuk surat. Isi suratnya adalah bahwa dirinya tidak bisa pulang tepat waktu karena tidak ada kapal yang berlayar ke tempat tujuan. Kemudian kayu tersebut dilemparkan ke laut. Lelaki alim itu lalu berdoa, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa aku telah berhutang 1.000 dinar kepada saudagar kaya, dan aku menjadikanmu sebagai saksi dan jaminan atas hutangku. Aku sudah mencari kapal untuk mengantarkan haknya, tapi tidak aku temukan. Oleh karena itu, aku menitipkannya padamu ya Allah." Doa lelaki alim ini pun dikabulkan. Allah menjaga dan mengarahkan ombak-ombak di laut supaya membawa kayu tersebut sampai kepada saudagar kaya. Begitu pula dengan saudagar kaya. Allah menggerakkan hatinya agar mendatangi tepian pantai. Ketika saudagar kaya berada di pantai, ia melihat ada sepotong kayu yang mengambang. Maka timbullah keinginan kuat di hatinya untuk membawa pulang kayu tersebut. Setibanya di rumah, ia pun segera membelahnya. Saat kayu terbelah, betapa kagetnya dirinya melihat banyak uang yang keluar. Rasa kagetnya bertambah ketika ia mendapati ada sepucuk surat. Setelah membacanya, barulah ia mengetahui bahwa uang yang berada di dalam kayu adalah milik lelaki alim yang ditunjukkan untuk dirinya. Kisah ini terdapat dalam hadis Sahih Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang pemuda bernama Thabit bin Marzaban. Dia merupakan pemuda paling tampan di kampungnya. Banyak gadis yang terpikat dan mendambakan jadi pasangan hidupnya. Akan tetapi, Thabit tidak menghiraukan mereka. Ia lebih memilih menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Hingga pada suatu ketika terjadi peristiwa yang luar biasa pada diri Thabit. Kala itu ia sedang dalam perjalanan pulang. Saat melewati pinggiran sungai, ia melihat buah apel segar terbawa arus air. Karena dalam kondisi lapar, ia segera memungut apel tersebut di sungai. Sebuah rizki yang tidak diduga-duga datang di saat yang tepat. Tanpa pikir panjang, ia langsung memakannya untuk menghilangkan rasa lapar. Baru segigit menikmati apel, Thabit langsung tersentak. Astagfirullah,
Milik siapa apel ini? Kenapa aku memakannya tanpa izin? Pikirnya dalam hati. Meski menemukannya di sungai, Thabit tetap merasa bersalah. Karena bagaimanapun juga, apel tersebut pasti ada pemiliknya. Kenapa aku memakan sesuatu yang bukan milikku? Ujarnya menyesal. Akhirnya Thabit memutuskan untuk mencari tahu pemiliknya. Ia berjalan menyusuri asal aliran sungai, berharap bisa menemukan pemilik apel yang dimakannya. Setelah berjalan cukup jauh, ia melihat sebuah kebun apel di pinggir sungai. Di kebun itu, beberapa pohon apel tumbuh subur dan rantingnya ada yang menjalar menyentuh air sungai. Sehingga seringkali ada apel yang terjatuh dan terbawa arus air sungai tersebut. Di situ, Thabit juga melihat seorang lelaki sedang mengurus kebun apel. Ia pun segera menghampirinya. "Wahai Tuan, apakah apel yang kubawa sama jenisnya dengan apel dari kebun ini? Tadi saya telah memakannya sebagian. Apakah engkau mau memaafkan aku?" tanya Thabit kepada lelaki itu. "Saya hanya penjaga kebun. Bagaimana saya dapat memaafkanmu? Sementara aku bukanlah pemiliknya. Majikankulah yang berhak memaafkanmu," balas lelaki itu. "Di mana rumah majikanmu?" tanya Thabit kembali. "Rumahnya cukup jauh dari sini. Engkau harus berjalan sejauh 5 mil, jawab si lelaki. Kemudian lelaki tersebut menunjukkan alamat rumah sang majikan. Demi untuk mencari keikhlasan atas buah apel yang dimakannya, Thabit rela menempuh perjalanan yang cukup jauh. Ia tak putus asa, meskipun harus bersusah payah dan kelelahan. Akhirnya ia pun sampai di depan rumah pemilik kebun apel. Di situ ia mulai terlihat gelisah dan ketakutan. "Mungkinkah pemilik kebun apel akan memaafkanku?" tanya Thabit penuh was-was. Ia pun memberanikan diri mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua membukakan pintu. "Ada perlu apa wahai anak muda?" tanya lelaki tua pemilik kebun. "Maafkan saya Tuan, saya telah memakan apel milik Tuan dan kedatangan saya ke sini untuk meminta maaf," kata Thabit. "Di mana engkau menemukannya?" tanya pemilik kebun. "Saya menemukannya jauh dari kebun apel milik Tuan. Ketika itu saya melihat ada buah apel hanyut terbawa arus air sungai. Lalu saya memungut dan memakannya. Maafkan saya Tuan," pinta Thabit penuh harap. Sejenak pemilik kebun itu terdiam. Ia terus mengamati Thabit penuh rasa kagum. Pemuda yang soleh dan jujur, dia juga pemuda yang tampan, puji pemilik kebun dalam hati. Tapi tanpa diduga, si pemilik kebun apel memberikan jawaban yang mengejutkan. "Aku bisa memaafkanmu, tapi ada 2 syarat yang harus kamu lakukan," kata si pemilik kebun. Sontak hal ini membuat Thabit terperangah. "Apa syaratnya Tuan? Saya bersedia melakukannya, asalkan Tuan mau memaafkan aku," tanya Thabit. "Syarat pertama, engkau harus bekerja di kebun apelku selama 3 bulan. Thabit menyanggupi persyaratan tersebut. Ia pun bekerja dengan penuh tanggung jawab. Setelah 3 bulan berlalu, ia kemudian menghadap pemilik kebun apel. "Tuan, syarat pertama sudah saya selesaikan. Sekarang apa syarat yang kedua?" tanya Thabit. "Syarat kedua, kamu harus menikahi putriku. Tapi perlu kamu ketahui, putriku matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, dan kakinya lumpuh. Kalau kamu bersedia menikahinya, maka aku akan memaafkanmu," kata si pemilik kebun. Mendengar itu, Thabit merasa tidak percaya. Bagaimana mungkin hanya memakan separuh buah apel, ia harus menerima hukuman seperti ini? Sangat tidak masuk akal. Tapi di luar dugaan, Thabit menerima syarat yang kedua. Padahal Thabit adalah pemuda tampan yang menjadi rebutan para gadis di kampungnya. Tapi ia rela dijodohkan dengan seorang anak gadis pemilik kebun, seorang gadis yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh.
Semua itu ia terima demi mendapatkan maaf atas apel yang dimakannya tanpa izin. Setelah disahkannya menjadi suami istri, ia lalu disuruh pemilik kebun untuk menemui anak gadisnya di kamar. Begitu Thabit sudah berada di dalam kamar, ia sangat terkejut. "Astagfirullah, sepertinya aku salah masuk kamar," kata Thabit yang langsung memejamkan kedua matanya. "Engkau tidak salah, akulah anak gadis pemilik kebun," jawab sang gadis di hadapannya. "Tapi kata ayahmu, gadis yang aku nikahi matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, dan kakinya lumpuh. Sedangkan kamu adalah gadis tercantik yang pernah aku lihat," ujar Thabit masih menutup matanya. "Apa yang dikatakan ayahku itu benar. Aku buta karena aku tak pernah melihat sesuatu yang dimurkai Allah. Aku tuli karena aku tak pernah mendengar sesuatu yang dimurkai Allah. Aku bisu karena aku tidak pernah berkata sesuatu yang dimurkai Allah. Dan kakiku lumpuh karena aku tak pernah pergi ke suatu tempat yang dimurkai Allah," kata si gadis menjelaskan. Mendengar itu, Thabit kemudian membuka kedua matanya. Ia memandangi istrinya yang cantik penuh kekaguman. Ia pun mengucapkan rasa syukur. Sementara si pemilik kebun ternyata adalah seorang lelaki tua yang soleh. Selama ini ia tengah mencari pemuda soleh untuk dijadikan menantunya. Dan begitu bertemu Thabit, pemilik kebun sangat kagum dengan akhlak dan kejujurannya. Dari pernikahan Thabit dan gadis anak pemilik kebun, lahirlah bayi yang menjadi ulama besar. Bayi tersebut bernama Nu'man bin Thabit, yang kemudian dikenal dengan nama Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Beliau menjadi seorang ulama pendiri mazhab, yaitu mazhab Hanafi. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Ghani, sebuah kitab karya ulama besar bernama Abu Al-Faraj. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.